Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di sini dengan saya Ahmad Iqbal dan narasumber kita kali ini yaitu Bapak Hasan Dandin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-6. Alhamdulillah masih dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Gimana saya apa di sini sebagai anggota wawancara Sekolah Indonesia Kairo ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang bulan puasa pada di musim ini pada masa pandemi COVID-19. Boleh dimulai Pak wawancaranya? Oke, silakan. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Cuma gini ya, pastinya bagaimana perasaan Bapak ini ya setelah memasuki bulan Ramadan tahun ini di tengah pandemi virus corona ini Pak yang sangat besar ini di seluruh dunia. Oh ya. Puasa tahun ini memang sangat berbeda dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak kegiatan di bulan Ramadan tahun ini, tahun 2020 atau 1441 ini yang tidak bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, baik itu tarawih bersama, tarawih di masjid, kemudian buka bersama, mungkin juga nanti iktikaf di masjid. Ini karena memang kita harus mematuhi protokol kesehatan dalam rangka untuk menjauhi atau untuk menghindarkan dari penyebaran virus corona. Jelas ini sangat berbeda ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya, di mana kalau Ramadan itu biasanya malam itu istilahnya tidak ada matinya. Jadi orang setelah tarawih subuh itu hidup, bahkan sahur mereka pun sahur di luar, di restoran-restoran dan seterusnya. Tapi tahun ini semuanya harus mengikuti aturan protokol kesehatan, jadi mereka harus berada di rumah, tidak ada tarawih di masjid, dan mereka menyelenggarakan ibadah. Semua ibadah kita adakan di rumah, mulai dari tadarus, tarawih, sampai juga kegiatan-kegiatan yang sangat mulia di bulan yang sangat mulia ini. Jadinya bulan puasa kali ini berbeda sekali ya Pak ya? Ya, jelas. Dan itu dirasakan oleh semua orang. Ini ada pertanyaan tentang sejarah puasa ini Pak. Boleh tahu nggak Pak itu kapan sih disyariatkannya puasa? Sejarahnya itu bagaimana kok bisa ada puasa gitu? Di dalam syariat Islam puasa itu mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Yaitu sebagian ulama mengatakan di bulan Sya'ban ketika turun ayat firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pada tahun kedua Hijriah Allah menurunkan sebuah firman yang artinya bahwasanya diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa seperti halnya puasa tersebut juga diwajibkan kepada umat sebelum umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ya. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sebelum ada puasa Ramadan pernah diwajibkan puasa 3 hari dalam 1 bulan dan juga puasa Asyura. Tapi kisah ini banyak ditentang oleh para ulama karena tidak ada dalil yang kuat tentang hal itu. Jadi puasa pertama atau puasa wajib yang pertama adalah puasa bulan Ramadan yang disyariatkan pada bulan Sya'ban tersebut. Jadi gimana Pak syarat sah puasa itu? Jadi mohon syarat sah puasa. Ini kadang-kadang orang suka kebalik-balik ya antara syarat wajib dengan syarat sah puasa. Nah, ya kan ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Kalau di dalam siapa yang berkewajiban puasa itu namanya syarat wajib atau syarat wujub as-siyam. Itu kan ada antara lain ada yang sama juga dengan syarat sahnya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah syarat sah puasa, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi seperti juga dalam ayatnya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. Artinya ini menjadi syarat wajib yang juga syarat sahnya puasa itu adalah beragama Islam. Kemudian syarat sah yang lain adalah niat. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Ini juga. Kemudian syarat sahnya juga adalah mumayyiz. Bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Nah, ini beda dengan syarat wajib. Kalau syarat wajib itu wajib. Tapi kalau anak yang belum baik, yang baik dan yang buruk, itu tidak wajib. Tapi kalau dia berpuasa, mumayyiz.
Yang kemudian yang kelima, dalam hal ini adalah haid atau nifas. Ini bagi nifas maka puasanya tidak puasa. Kemudian yang selanjutnya syarat sahnya adalah mengetahui waktu puasa, bahwasanya memang Ramadan saat itu sudah tiba. Nah, ini menjadi syarat sahnya, dia juga harus tahu kapan puasa itu sudah tiba, artinya sudah terlihat hilal bulan puasa. Jadi kalau masih bulan Sya'ban kemudian dia puasa Ramadan, maka itu tidak sah. Nah, ini harus dibedakan ya, di sana ada, kalau syarat wajib itu ada Islam, ada balik, kemudian syarat wajib juga mampu menjalankan. Kalau bagi yang tidak mampu tidak wajib. Tapi apakah mampu itu menjadi syarat sahnya? Enggak, tapi dia menjadi syarat wajibnya. Kemudian syarat wajib juga adalah mukim, artinya tidak dalam keadaan bepergian. Nah, selebihnya hampir sama. Jadi ada Islam, balik, mampu, berakal, dan taharah itu bagi syarat wajib. Mungkin itu ya sekilas tentang syarat sahnya puasa. Selanjutnya ini orang mengatakan di dalam ibadah puasa itu ada yang disebut rukhsah atau kemudahan. Bisa dijelaskan Pak, apa maksud dari rukhsah pada puasa tersebut dan kapan bisa dilaksanakannya? Jadi tidak semua orang beriman yang diwajibkan berpuasa itu harus berpuasa. Karena ada yang tidak bisa menjalankan puasa pada saat itu, maka diberikanlah keringanan bagi mereka. Siapa saja yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa? Di antaranya adalah orang yang sakit. Orang sakit yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak puasa. Apabila sakitnya itu sakit yang bukan menahun, artinya sebenarnya orangnya masih kuat, tapi karena sakitnya dia harus mengkonsumsi obat setiap hari, atau harus disuntik setiap hari, atau harus diinfus dan seterusnya, maka pada hari-hari dia harus melakukan atau menjalani terapi tersebut, dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu. Dengan catatan, dia harus mengqadha'nya nanti setelah dia sehat. Jadi berapa hari dia tidak berpuasa, nanti ketika dia sudah sehat, dia harus mengqadha'nya. Nah, ada jenis sakit yang lain yang mendapatkan keringanan juga, yaitu sakitnya orang tua yang sakit itu memang sakit tua yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Karena ketuaan tersebut, maka dia tidak bisa melaksanakan puasa. Nanti setelah Ramadan gimana? Setelah Ramadan juga nggak bisa. Sampai Ramadan yang akan datang dia juga nggak bisa. Nah, saat itu dia tidak harus mengqadha, tapi harus membayar fidyah. Ya. Itu rukhsah. Di antara rukhsah yang lain juga adalah jika seorang mukmin sedang dalam perjalanan yang berat, sehingga dia mendapatkan keringanan. Jadi dia melakukan safar, seperti juga safar yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah, pada saat dia dalam perjalanan itu dia boleh tidak berpuasa dengan syarat nanti setelah bulan Ramadan dia harus mengganti berapa hari dia tidak berpuasa. Yang dapat rukhsah juga diantaranya adalah orang hamil yang lagi menyusui. Kalau dia tidak kuat, karena harus menyusui, dia harus makan, minum, menambah gizi, dan seterusnya supaya anaknya juga sehat, ibunya sehat, maka pada saat itu juga dia mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa, sehingga dia harus mengganti nanti ketika sudah sehat. Nah, itu rukhsah diberikan di dalam puasa, antara lain adalah hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Sebentar Pak, tadi yang orang rukhsah sakit karena tua itu tadi, kalau tidak puasa yang tidak bisa puasa karena sakit yang tidak bisa disembuhkan karena ketuaan tadi itu, kita harus membayar fidyah. Nah, fidyah ini bagaimana Pak maksudnya? Harus fidyah itu membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Jadi nanti harganya kalau dirupakan uang biasanya ada di dalam diumumkan itu oleh pemerintah untuk fidyah, memberi makan it'amu miskina.
Jadi yang tidak bisa berpuasa karena sudah tua renta, nah itu setiap harinya dia harus memberi makan kepada seorang miskin. Itu membayar fidyahnya bisa dibayar di akhir Ramadan, biasanya banyak yang membayar fidyah itu bersama dengan membayar zakat fitrah. Nah itu nanti jumlahnya mungkin bisa disesuaikan, seperti sekarang ini kalau zakat fitrah itu 15 pon, kalau memberi makan apakah 15 pon itu satu orang sudah cukup atau belum, tapi memberikan makan yang sesuai dengan kondisi tempat tersebut. Jadi masing-masing tempat akan berbeda harganya, tapi intinya dia harus it'amu miskina, memberikan makan kepada seorang miskin. Itu membayar fidyah. Oh, jadi itu seputar soft ya. Dan pertanyaan selanjutnya, di bulan puasa pasti ada sholat sunnah tarawih. Setelah sholat isya kita masjid sholat sunnah tarawih lah. Di dalam sholat tarawih itu terdapat perbedaan jumlah rakaat, Pak. Ada yang 8, ada yang 20. Boleh dijelaskan, Pak, kenapa berbeda-beda dan kapan perbedaan tersebut ada gitu? Dan bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan tersebut? Iya, ini memang perbedaan yang dulu sering dijadikan bahan pertentangan antara kelompok yang menjalankan sholat 20 rakaat dengan kelompok yang menjalankan 8 rakaat. Tapi sekarang hal itu sudah saling dipahami dan semuanya mengetahui bahwasanya itu adalah hal khilafiyah yang tidak perlu dipertentangkan karena masalah tersebut bisa ditolerir, masing-masing mempunyai dasarnya. Artinya justru ini kan sholat sunat ya sebaiknya dijalankan. Kalau dia yakin 20 rakaat, jalankan 20 rakaat. Kalau 8 rakaat, 8 rakaat. Tidak ada masalah ambil yang mana. Karena ulama sampai sekarang sudah tidak mempertentangkan itu lagi. Cuman begini, sebenarnya tarawih itu kapan sih mulai ada? Oh, iya. Ya, jadi kapan tarawih itu mulai ada? Pada zaman Nabi tidak ada istilah tarawih. Jadi pada zaman Nabi itu istilah tarawih dan kemudian sholat tarawih berjamaah seperti sekarang itu belum ada. Jadi yang ada saat itu adalah hadis beliau yang bersabda bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam-malam bulan Ramadan karena iman dan ketulusannya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya atau dosa-dosa yang telah berlalu. Dasarnya itu. Jadi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Nah, pada saat suatu saat di bulan Ramadan, Rasulullah memang menjalankan sholat malam di masjid. Kemudian sahabat-sahabat beliau datang ikut makmum di belakang beliau. Hari pertama sudah ada yang ikut, hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah banyak lagi, hari keempat tambah banyak lagi. Akhirnya setelah itu, setelah hari keempat dan seterusnya, Nabi tidak keluar lagi untuk sholat malam di masjid. Kemudian pada pagi berikutnya beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ada di masjid untuk sholat malam seperti biasanya? Nah, Rasulullah menjawab bahwasanya sebenarnya tidak ada sesuatu yang memberatkan saya untuk hadir bersama kalian di masjid. Tapi saya khawatir nanti kalau itu diteruskan, maka kalian akan keberatan kalau itu menjadi sebuah kewajiban. Sebenarnya tidak ada yang menghambat. Jadi Nabi mengatakan, sebenarnya tidak ada yang menghambatku untuk turut serta bersama kalian. Hanya saja aku takut nanti hal ini akan menjadi kewajiban. Nah, jadi kapan mulai istilah tarawih itu dikenal? Istilah tarawih itu dikenal pada zaman Khalifah Umar bin Khattab.
ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau menyelenggarakan salat tarawih di masjid secara berjamaah. Pada waktu itu yang menjadi imam adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Berapa rakaat? Pada saat itu beliau menjalankan 20 rakaat selain witir. Jadi awal daripada istilah tarawih tersebut adalah tarawih itu adalah pada zaman siapa? Khalifah bin Umar. Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian para ulama mengikuti sunnah tersebut. Jadi para imam madhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi juga sholat tarawih 20 rakaat, madhab Imam Maliki, bahkan dalam satu pendapatnya Imam Maliki mengatakan tarawih 36 rakaat, kemudian Imam Syafi'i 20, Imam Hambali juga 20. Nah, kemudian di sana ada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Sholat malam maksudnya, sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu 4 rakaat, tapi jangan dibayangkan betapa khusyuknya beliau dan betapa lamanya menjalankan 4 rakaat itu. Kemudian 4 rakaat lagi, dan jangan tanyakan betapa khusyuknya beliau dan berapa lamanya. Setelah itu 3 rakaat witir. Nah, ini kemudian muncullah 2 pendapat tersebut. Ada yang mengikuti sunnah yang pertama kali, yaitu pada zaman Umar 20 rakaat, bahkan ada yang 36 rakaat. Ada juga yang mengikuti hadis tersebut yang mengatakan bahwasanya tarawih itu 8 rakaat plus salat witir 3 rakaat. Jadi 8 plus 3 jadi 11. Nah, itu sejarah daripada kenapa berbeda antara 20, 8, dan ini semuanya boleh dilakukan. Yang ini semuanya baik dan dan boleh dilakukan. Yang tidak baik itu kalau tidak tarawih. Pasti gitu, Pak. Gitu ya. Maksud saja Pak, untuk menghemat waktu ini tinggal 2 menit lagi. Ini Oh, ya? apa pesan dan pesan Bapak ini ya terhadap kami, khususnya keluarga besar Sekolah Indonesia Kairo dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini nih, Pak? Ya, meskipun kita berada di rumah bukan berarti kita tidak bisa beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Jadi justru dengan kita harus berada di rumah, kita tidak harus berkeliaran, pergi kemana-mana. Biasanya kalau di masa-masa yang tidak seperti sekarang ini, mungkin kita sering berjalan kemana-mana, apakah belanja, ataupun sekedar ketemu teman, dan seterusnya. Nah, kita manfaatkan pada saat ini ketika kita harus berada di rumah ini untuk memperbanyak ibadah kita. Antara lain dengan banyak membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, membaca hadis, mengkaji hadis, dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, tidak melupakan ibadah-ibadah sunnah juga yang setelah wajib kita lakukan, kita tambah dengan sholat rawatib. Setiap kali kita sholat di rumah, berjamaah bersama keluarga, membaca Al-Quran yang sebanyak-banyaknya sambil memahaminya, dan juga memperbanyak salawat, memperbanyak zikir. Ini adalah kesempatan yang justru harus kita manfaatkan. Jadi hambatan ini kita jadikan sebuah peluang. Jangan sampai karena Ramadan tidak boleh keluar, akhirnya tidur terus. Nah, itu nanti waktunya akan sia-sia. Nah, sebaiknya kita manfaatkan dengan yang baik-baik, dengan beribadah yang baik, dan seterusnya, berdoa yang banyak. Ini adalah kesempatan kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya, karena pahala pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Membaca Al-Quran dilipat gandakan pahalanya. Beribadah sunnah dilipat pahalanya, apalagi yang wajib. Jadi saran kami itu tetap jaga kesehatan, tetap menggerak-gerakkan badan dan olahraga secukupnya, tapi jangan lupa juga
terus bersama keluarga mengadakan sholat tarawih, tadarus, dan seterusnya. Jadi tetap menjalankan aktivitas meskipun di rumah, Pak. Mungkin hanya itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Dan semoga kita terhindar dari virus yang tengah merajalela ini, dan semoga amal ibadah pada bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sama-sama, terima kasih juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.